Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami masih Tuhan mengalami ketakutan akan masalah-masalah duniawi. Mengalami ketakutan apabila kami kehilangan pekerjaan. Mengalami ketakutan apabila kami kehilangan sesuatu daripada keuangan kami. Mengalami ketakutan apabila masalah-masalah duniawi yang tidak akan kami capai. Tapi peringatanmu pada siang hari ini Bapa, bahwa Engkau mau memurnikan kami agar kami tidak kehilangan Engkau. Karena disitulah keselamatan kami. Ampuni kami kalau kami masih kompromi dengan masalah duniawi, masih kompromi dengan glamurnya dunia. Ampuni kami Bapa. Apabila kami kehilangan semuanya itu tidak ada artinya. Yang terlebih adalah kami tidak mau kehilangan Engkau Bapa. Kami tidak mau kehilangan Engkau Yesus. Karena hanya Engkau yang mampu menggendong kami, melindungi kami, menyelamatkan kami, bahkan membawa kami terbang bersama-sama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Engkau menampi saat ini. Mungkin orang mengejek keberadaan daripada BCF atau apapun. Tetapi kami percaya Engkau hadir dan Engkau selalu nyatakan apa yang Engkau katakan itu terjadi Bapa. Ampuni kami. Engkau menampi kami. Engkau menyelamatkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih siang ini kami ada dalam rumah-Mu. Menerima Tuhan petunjuk-petunjuk-Mu. Dan biarlah kami boleh berubah drastis Tuhan mulai saat ini. Kami tidak takut akan apapun hal duniawi. Kami tidak takut Tuhan karena janji-Mu burung-burung di udara saja Kau pelihara. Kami tidak butuh apapun Tuhan daya tarik dunia. Tapi kami butuh keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seperti Engkau yang sudah katakan melalui janda Sarfat itu. Dia tidak memiliki apapun. Tapi Engkau mampu ubahkan. Demikian juga kami Bapa. Kalau kami memiliki Engkau. Kami sebagai anak raja. Semuanya terjamin dalam tangan-Mu. Semuanya tercukupi bersama dengan Engkau. Dan lebih dari itu Bapa. Perlindungan tiang awan, tiang api setiap waktu ada di atas kepala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami tidak mau menghakimi yang lain. Kami tidak mau apa yang terjadi Tuhan di mana-mana sengketa. Tapi kami mau koreksi diri kami sendiri. Apa yang kami belum benar di hadapan-Mu. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus beracaralah terus di tengah kami. Bersabdalah. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Apa yang Kau mau katakan kepada umat-Mu. Terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus setiap kami dengan api Roh Kudus. Seluruh daripada ruangan yang ada di sini, seluruh ruangan yang ada di parkiran atau dimanapun, seluruh El Monte, seluruh California, Engkau redam Tuhan. Engkau redam Tuhan semua evil itu. Kuasa-kuasa kedagingan hanya untuk menuntut Tuhan kedudukan di dalam satu pemerintahan. Tuhan, Engkau yang berperang, pembela dari umat-Mu yang benar. Ampuni dosa kami. Ampuni sekali lagi Bapak, ampuni. Terima kasih Tuhan. Kami singkirkan semua perlindungan-perlindungan palsu. Kami singkirkan semua glamurnya dunia. Kami singkirkan semua perlindungan manusia
yang tidak mampu melindungi kami. Hanya perlindungan Tuhan dan kuasa api Roh Kudus yang membungkus setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan sudah menerima kuasa pengurapan yang baru daripada Tuhan Yesus mengatakan, amin, amin, amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jemaat dan pendengar yang setia dimanapun kalian berada. Hari ini sungguh-sungguh sesuatu hari yang luar biasa, di mana pada hari ini kita memperingati hari Father's Day, dan tema khotbah pada siang ini adalah pria bijaksana. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi seorang pria yang bijaksana yang terkasih? Kita akan pelajari, ya, karena ada banyak sekali wanita-wanita muda yang mengidolakan hidupnya menjadi seorang aktris, menjadi seorang aktor, ya. Kalau yang pria sedemikian rupa, karena apa? Melihat begitu ketampanannya yang luar biasa, ya. Dan yang tampan itu biasanya menjadi idola daripada banyak para wanita-wanita, sedemikian terutama wanita muda, ya. Tidak ada yang salah yang terkasih. Di dalam kehidupan ini kalau kita sebagai manusia menginginkan sesuatu yang indah, menginginkan sesuatu yang cantik, yang tampan, yang begitu menarik perhatian, ya, tidak ada yang salah, ya. Tetapi marilah kita mau belajar daripada prinsip apa yang dikatakan firman Tuhan. Alkitab akan memberikan standar yang terkasih, yaitu bagaimana sebagai anak Tuhan atau sebagai pria Kristen, ya, atau apapun, pokoknya pria anak Tuhan dah. Ya, kita baca di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang terkasih maupun pendengar yang setia, apakah Anda pernah membaca ayat ini? Apakah Anda pernah terinspirasi? Kalau Anda benar-benar seorang yang rajin membaca firman Tuhan dan meresapi, dikatakan hal yang apa tertulis di dalam ayat 23 tadi, ya. Janganlah orang bijaksana itu bermegah karena dia itu bijaksana, jadi dia memuji diri, ya. Jangan orang kuat itu bermegah, aku ini kuat loh, siapa yang berani sama aku? Orang kaya juga bermegah, ya, kekayaanku ini luar biasa loh, aku nih wah, aku nomor 1 di dalam kotaku. Bukan itu, ya. Tetapi Tuhan mengatakan, barang siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah yang berikut ini, yaitu siapa? Mengenal akan Tuhan secara pribadi, ya, bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, sehingga keadilan kebenaran yang ada di bumi gonjang ganjing ini, sungguh semuanya itu daripada Tuhan. Ya, jadi apa yang kita bangga-banggakan, apa yang saudara dan saya bangga-banggakan, mungkin pada waktu kita remaja dulu, atau pada waktu kita mula-mula menjadi orang Kristen, waduh kita bangga luar biasa kalau aku ini tampan, kalau aku ini bijaksana, kalau aku ini mempunyai PhD, kedudukanku sebagai profesor yang luar biasa. Tetapi kalau buah-buahnya itu tidak ada, semuanya itu kosong. Buah-buah roh yang saya maksud, ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Dan kali ini, ya, ada sebuah buku yang begitu indah yang ditulis, yang berjudul 4 Things Women Want from a Man. Ada 4 hal, ya, yang wanita mau, yang wanita inginkan daripada seorang pria. Penulisnya adalah seorang penginjil yang bernama Evangelis A.R. Bernard, ya, Bernard. Dia memaparkan akan 4 hal yang mendasarkan apa yang diinginkan oleh seorang wanita dari seorang pria. Yaitu yang pertama, karena ada 4 hal.
Yang pertama adalah kedewasaannya. Ya, ada pria ya yang terkasih, saya nggak tahu itu di mana, tapi ini kisah nyata dan saya pernah juga lihat. Sekalipun dia umur 70 tahun, 75 tahun, tapi nggak pernah dewasa. Ada atau ada? Ada, ya, sedemikian rupa. Ketegasan. Ya, seorang pria yang tegas, sedemikian rupa. Konsisten. Hidupnya konsisten, ndak hari ini A, nanti jam 1 B, nanti malamnya sudah jadi C or D. Ya, jadi nggak ada yang bisa dipegang dari perkataannya maupun perbuatannya. Dan yang keempat adalah kekuatannya. Kekuatannya itu bukan kekuatan bahwa seorang pria itu sebagai bodybuilding yang luar biasa atau apapun, bukan itu yang terkasih. Ya, dan ini mari kita bahas bersama-sama. Ya. Dan kita mau baca terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Ini agak melenceng sedikit ya. Jadi kita nggak usah baca pada ayat itu, tapi mari kita bahas dulu pada 4 hal tadi yang ditulis di dalam bukunya Bernard ini tadi. Yang pertama adalah pria dewasa. Apa artinya sebagai pria dewasa? Yaitu dia mampu untuk membangun masa depannya dengan bijaksana. Ya, dia berani dengan bijaksana, artinya bukan berani, dia dengan bijaksana. Orang bijak itu apa sih? Orang bijaksana itu hanya ada kalau dengan campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, orang tidak akan mampu menjadi seorang pria bijaksana. Mengandalkan kekuatannya sendiri, sekalipun engkau profesor psikolog. Waduh, aku pasti bijaksana. No, belum tentu yang terkasih. Ayo, kita pelajari akan firman Tuhan. Hikmat kebijaksanaan itu diawali dari kitab Amsal adalah apa? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ya, hidupnya nggak akan sembrono, hidupnya nggak akan ngawur. Jadi dia akan mengalami apa? Selalu berdoa kalau di dalam menghadapi untuk memutuskan satu keputusan, dia tanya dulu sama Tuhan. Minta tanda dulu dari Tuhan. Kalau sudah ada tanda, baru kita melangkah. Tetapi pada waktu Tuhan, seandainya Anda memiliki satu kerinduan atau mimpi indah untuk memutuskan satu hal, kemudian Tuhan menjawab, kalau Anda tidak segera bertindak, semuanya bohong. Waktu Tuhan bukanlah waktumu loh. Kalau Tuhan berkata kepadamu hari ini, engkau lakukan hari ini. Kalau engkau lakukan 1 tahun lagi ya udah meleset. Keadaannya beda. Ya, semuanya pasti berbeda. Nah, ini seringkali orang menganggap ringan dan seringkali orang itu menganggap remeh. Dan akhirnya akan terjadi hal-hal di luar yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Tetapi seandainya pada waktu perintah Tuhan itu terjadi, hari ini engkau mendapat suara Tuhan, hari ini engkau lakukan, semuanya itu akan beda hasilnya. Ya, luar biasa yang terkasih kalau engkau membaca kitab Ulangan. Ya, di situ tertulis. Ya, apabila engkau melakukan perintahku pada hari ini, loh. Ada. Ya, perintah Tuhan pada hari ini engkau lakukan sesuatunya akan berbeda yang terkasih. Ya, di sini. Jadi, pria dewasa dia akan mendapatkan kebijaksanaan, itu akan muncul daripada hatinya untuk dia memutuskan suatu masalah. Ya, sehingga akan menghindarkan dia dari berbagai macam persoalan. Ya, selalu ada solusinya. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, selalu ada solusinya. Kapan minggu yang lalu kita belajar sudah bahwa kalau masalah problem itu terjadi dan kita selalu melekat kepada Tuhan, janganlah takut karena masalah itu ada apa? Expirednya. Seperti Anda minum obat itu ada expirednya, ya, sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu kalau seorang pria dewasa, dia akan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia bijaksana, dia mampu ya mengatur segala persoalan yang terjadi, selalu ada solusi. Nggak mungkin nggak ada solusinya. Amin. Ya, sedemikian rupa.
Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimana kasih dan anugerah Tuhan. Itu Tuhan yang ditulis di dalam buku itu, yang pertama adalah pria yang apa tadi? Yang pertama dewasa, yang kedua adalah pria yang tegas. Apa artinya pria yang tegas? Ya, yang terkasih, bahwa seorang pria yang tegas, dia mampu, bukan otoriter loh ya. Nanti aku bilang, kan firman Tuhan bilang aku tegas, jadi aku ya tegas, akhirnya tegas jadi diktator. No. Ya, tegas artinya apa? Kalau kita itu berbicara A, ya kita keep untuk A. Ya, nggak bisa kita bicara A nanti udah, oh iya, masa aku tadi bilang begitu, atau bagaimana, atau kita salah menjawab, atau kita salah berpikir ya yang terkasih. Oleh karena itu kuncinya semua adalah berpaut dengan Tuhan. Ya, melekatlah kepada Tuhan sedemikian rupa, dan itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus seperti apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Ya, yang ketiga adalah seperti pria yang tegas, itu tegas untuk memutuskan sesuatu. Yang ketiga adalah pria yang konsisten. Nah, konsisten ini itu satu paket dengan tegas. Ya, konsisten itu artinya apa? Orang yang tidak berubah-berubah. Ya, bagaimana kalau engkau memiliki seorang suami yang tidak konsisten? Begitu menikah 3 bulan sudah ganti. Ya, memilih pekerjaan 3 bulan ganti. Nanti ada sesuatu apa yang harus dilakukan, terus berganti. Lah, itu mengalami kelainan. Ada something wrong di dalam dirinya. Ya, oleh karena itu, mari yang terkasih, berpautlah kepada Tuhan. Ya. Dan yang keempat adalah pria yang kuat. Apa artinya pria yang kuat? Ya. Sedemikian rupa pria yang kuat adalah pria yang mampu menghidupi dirinya sendiri, baru dia akan mengambil satu tindakan atau one day dia menikah, dia akan kuat untuk memimpin rumah tangganya, kuat untuk memimpin istri, melindungi istri, melindungi anak-anaknya. Itu yang dimaksud di sini adalah pria yang kuat. Ya, jadi seorang suami yang kuat adalah menjadi tempat perlindungan bagi keluarganya. Ya, oleh karena itu saya menekankan kepada para jomblo-jomblo, sebelum engkau mengambil keputusan untuk memasuki satu pernikahan yang kudus dalam Tuhan, perkuatkanlah dirimu sendiri. Ada 4 hal ini enggak di dalam diriku? Kalau enggak, tunggu. Jangan spekulasi. Ya, jangan ambil jalan pintas. Oh, nanti kan kalau aku menikah istriku kuat, istriku bisa menopang, istriku bisa melindungi, istriku bisa konsisten. No. Karena yang dipilih adalah seorang pria, itu adalah imam di tengah keluarga, yang dia harus memiliki 4 hal ini tadi. Ya, jadi yang terkasih, Bapak Ibu pendengar setia dimanapun Anda berada. Ya, karena sungguh semuanya itu akan menjadi berantakan kalau diri kita sendiri belum benar, ya, akan mengakibatkan kesusahan. Saya banyak mendengar bagaimana terjadinya keluarga-keluarga yang pecah. Bagaimana seorang bapak juga tega meninggalkan anaknya sendiri, ya, yang sekolah baru kelas 5 SD, tetapi anaknya bapak ini, istrinya sudah meninggal, dia menikah lagi, pindah di luar kota, anaknya 3 dibiarkan di jalan. Kita mau nggak mau terima, tapi itu ada dan kenyataan. Sampailah ada orang yang mengambilnya, memungutnya, dan dimasukkan di panti asuhan. Nah, ini mengapa sampai bapak ini mempunyai sikap yang gini? Karena bapak ini seperti Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tidak pernah takut akan Tuhan. Dia tidak pernah tahu bahwa anak itu lahir tidak diminta dilahirkan, tetapi ditinggalkan begitu saja. Dan itu banyak terjadi, dan saya melihat hal-hal yang demikian itu terenyuh loh. Ya, sampai kakaknya yang kelas 5 menghidupi adiknya yang 2, yang 1 kelas 3, yang 1 masih 5 tahun. Bayangkan itu.
untung ditemukan ya oleh seseorang dan dibawalah mereka ke panti asuhan. Oleh karena itu saya berharap dengan khotbah pria bijaksana ini mengubah akal pikiran ya daripada setiap kaum pria. Apalagi kalau pria itu sudah sok jagoan ya. Aku tahu semua itu Bu Pendeta, aku tahu semuanya. Ya udah, tahu semua. Kita akan lihat dari buah-buahnya, benar? Tapi jangan kita mempersulit dirimu sendiri. Lebih baik kita berhati-hati. Aku ini benar-benar mampu enggak untuk memulai satu rumah tangga? Mampu enggak aku ini nanti? Supaya menghindari perkara-perkara yang boten-boten yang besar nanti akhirnya ya. Di Mazmur 90 ayat 12 ya dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu ya. Bagaimana pria yang bijaksana itu tadi? Ya. Dan bagaimana dengan bertambahnya kita di dalam usia hidup itu? Rasanya kita ini hidup semakin singkat, terutama bagi yang manula-manula. Tahu ya istilahnya manula? Ya, manusia udah lanjut usia sedemikian itu merasa bahwa hidupnya kok begitu singkat jadinya. Ya. Dan di sini seorang penulis yang bernama Victor Hugo mengatakan, hidup itu singkat. Ya. Dan kita membuat semakin singkat kalau kita itu menyia-nyiakan waktu. Ya, jangan sia-siakan waktumu. Waktu itu berharga loh. Contoh kita yang ada hadir di tempat ini tadi. Betapa berharganya kalau kita mendapat wejangan, betapa berharganya luar biasa kalau kita itu mendapat tuntunan. Makanya banyak orang yang hilang karena tidak ada tuntunan. Baca firman Tuhan aja nggak mau lah bagaimana dituntun oleh apa. Ya, jangan bangga kita menjadi seorang anak Tuhan. Tapi buktikanlah kedudukanmu sebagai anak Tuhan itu dengan buah-buah kehidupanmu. Ada enggak buah-buah kehidupan yang kita peroleh? Dan buah-buah kehidupan sebagai seorang pria, ya, itu bisa dirasakan oleh istri dan anaknya. Dan juga oleh orang lain dimanapun Anda bekerja, dimanapun engkau tinggal di dalam satu komunitas. Orang lain akan melihat buahmu. Jangan buahnya ini aku punya kuasa di sini. Aku yang paling mentereng di sini. Aku yang paling kuat di sini. No. Tuhan nggak cari itu. Yesus aja until in the cross. Mati sampai di kayu salib. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Apakah ada kesombongan Yesus? Akulah raja di atas segala raja. Ada? Akulah pencipta langit dan bumi. Ada Yesus menyombongkan dirinya untuk itu? No. Mari yang terkasih. Kita harus banyak berubah di dalam hidup ini. Ya. Ada seorang pria ya yang dia itu memiliki mimpi-mimpi yang indah. Aku kepingin mengelilingi Inggris ya, dia pergi ke Inggris. Aku sangat ingin mengelilingi Inggris ini. Aku mau menikmatinya, tetapi dengan kereta api. Akhirnya dia pergi dari satu kota ke kota yang lain dengan mengendarai kereta itu tadi. Tetapi di dalam kereta ini, si pria ini terus murmuring, ya, ngomel-ngomel, komplain. Tempat duduknya nggak enak lah, udaranya pengap lah, atau apa aja. Lah dari satu ke kota yang lain itu nggak singkat waktunya. Dan begitu dia tiba di kota yang lain itu dia turun. Kemudian dia kaget. Loh kok sudah sampai aku tadi? Dan akhirnya dia dijemput oleh keluarganya. Ya. Dan dia katakan kalau aku tadi tahu bahwa perjalanan ini begitu singkat. Aku nggak perlu ngomel-ngomel. Aku nggak perlu komplain-komplain. Nah siapa yang rugi? Ya. Oleh karena itu mari kita menyadari yang terkasih. Ya, penguasaan diri untuk menjadi pria yang bijaksana itu sangat amat diperlukan. Ya, sedemikian rupa. Perhatian kita itu sangat mudah dialihkan. Ya, dialihkan oleh hal-hal yang kecil. Oh, kursinya nggak bagus ini, keretanya. Oh, ini jendelanya nggak bisa dibuka. Oh, udaranya pengap. Nah, berapa banyak kita? Berapa banyak kita anak-anak Tuhan
lebih mementingkan daripada hal-hal yang kecil itu untuk mengkritik dan mengoreksi hal-hal sedemikian. Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Karena keinginan dia kan kepingin jalan-jalan, muter-muter naik kereta api di Inggris. Nah, ya, inilah perbedaannya. Disinilah apa yang dikatakan bagaimana kita ini sebagai anak Tuhan hidupnya. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih, kita belajar terus dan masih kita mau belajar di dalam menghadapi hidup ini supaya kita ini hidup layak dan benar di hadapan Tuhan, ya. Sedemikian rupa. Jangan mudah dialihkan pandangan-pandangan kita dengan pandangan duniawi. Sedemikian rupa. Ayo, kesempatan yang indah ini kita mau belajar dari Boas. Semua tahu Boas? Ya, saya suka banget kalau membaca Alkitab dari kitab Boas ini. Ya, karena kisah Boas dan Rut itu adalah kisah idaman. Ya, benar nggak? Kisah idaman. Ya, dan juga apa yang terkasih? Ya, jarang ada dikatakan bahwa pernikahan itu bisa 100% bahagia. Nggak ada itu pernikahan 100% bahagia. Di mana? Lihat. Bagaimana pernikahan Abraham dan Sarah. Ya, bagaimana kita melihat Ishak dan Rachel. Ya, sedemikian rupa. Ishak, Rachel, Jacob dan istri-istri daripada Daud. Banyak cerita-cerita yang sudah tertulis kalau Anda memang rajin membaca firman Tuhan. Wah, nggak suka Bu Pendeta, itu kan sejarah. Saya nggak butuh itu sejarah yang sedemikian rupa. Padahal itu menginspirasi. Kalau Anda membaca Alkitab sebagai anak Tuhan, engkau akan terinspirasi bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup ini. Ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab semuanya itu sudah diceritakan. Ya, pernikahan ini sungguh menceritakan dan memberikan contoh yang sangat istimewa. Ya, terutama bagi suami-suami di tengah keluarga. Mengapa Boas begitu istimewa? Anda tahu? Ya, tokoh yang satu ini cuma muncul loh. Cuma satu di dalam Alkitab. Ya, demikian juga dengan Rut istrinya. Ya, kisah yang mereka berikan itu sungguh sangat menggugah di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Atau yang boleh disebut pernikahan yang godly. Ya, luar biasa. Sungguh membangun untuk kehidupan rohani. Pertanyaannya yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, bagaimana membangun sebuah keluarga yang rohani? Nah, sekarang. Atau karena pada waktu kita kenalan, waduh kenal di retreat, aduh kenal di perkumpulan, gimana di dalam komunitas, langsung kita tertarik wajahnya, langsung kita tertarik tampannya, sedemikian rupa, langsung semuanya tanpa diselidiki latar belakang karakter semuanya. Ya, dan inilah yang akan kita harus memikirkan dan membawa di dalam doa sungguh hati-hati. Ya, Rut dan Boas menjadi keluarga yang bahagia. Ya, sedemikian rupa. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Setiap hari itu pasti ada gesekan. Namanya wanita dan pria. Masing-masing mempunyai akar hidupnya berbeda. Kemudian mereka, ya, berpaut menjadi satu keluarga. Masing-masing perbedaan masa lalunya. Suami bawa keranjang, istri bawa keranjang. Akhirnya mereka bersatu. Nah, di dalam persatuan ini kalau kita tidak melibatkan Tuhan dan kita tidak bertanya kepada Tuhan, pokoknya aku mau dia cantik. Pokoknya aku mau dia handsome. Pokoknya aku mau dia kaya raya. Lah. Ya. Akhirnya itu semuanya akan mengakibatkan kita pada satu titik masalah yang parah. Ayo kita belajar yang terkasih. Ada 3 hal daripada Boas ini. Ya, yang pertama, melindungi dan mengayomi. Mampukah kita sebelum mengambil keputusan untuk menikahi, untuk memiliki satu keluarga, tanya dirimu sendiri, tanya para pria-pria muda, apakah engkau di dalam mengambil satu keputusan nanti engkau mampu untuk melindungi dan mengayomi? Ya, Boas adalah seorang sosok pria yang bertanggung jawab. Ya, ketika Rut itu datang ke ladangnya, Boas tidak hanya memberikan izin kepada Rut, ya,
Dan Ruth itu memastikan kalau dia datang ke ladangnya Boaz, dia itu merasa aman. Karena di situ banyak pengerja-pengerja yang laki-laki ya. Sedemikian rupa. Ayo kita baca Rut 2 ayat 8 dan 9a. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disambit orang itu. Haleluya ya, kita baca di sini ya yang terkasih. Bagaimana Boaz mengatakan kepada Rut. Ya, dia membahasakan Rut itu adalah anaknya. Ya, sedemikian rupa. Ya, kita tahu bahwa ini adalah satu contoh yang luar biasa. Dan merupakan bahwa Boaz ini artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu care, ya, dia itu melindungi, dia itu ada kasih. Kalau care itu pasti ada apa ya, perhatian dan kasih yang sedemikian rupa, ya, sedemikian. Jadi para suami-suami ya, nggak peduli yang muda atau yang sudah lanjut usianya, apakah kita care juga kepada keluarga kita seperti apa Boaz itu, ya, yang kita lihat di sini sedemikian. Ya, ambillah teladan ini bahwa seorang pemimpin, karena seorang pria itu adalah seorang pemimpin, seorang imam yang dipilih oleh Tuhan adalah untuk mengayomi. Bukan ngajak ribut terus tiap hari. Ada atau ada? Ya, ada. Banyak. Kalau kita di dalam pertemuan atau komunitas atau apapun ya, banyak seseorang yang menceritakan, oh bapak itu, takut saya kalau ketemu sama dia. Orangnya kepo. Ya, so demikian rupa. Belum lagi itu, oh bapak itu, aduh cerewet ngalah-ngalahin baby. Aduh, lah terus gimana lah kamu dulu meritnya gimana kok bisa dapet yang kayak gitu? Dulu sih nggak kelihatan. Nah, sih, memang kalau belum tinggal bareng itu nggak kelihatan yang aneh-aneh itu. Tapi kalau bagi ceweknya yang pinter dan jeli dan berdoa, saya selalu menyarankan kepada mereka yang mau menikah. Kamu bisa lihat negatifnya yang paling negatif dalam diri orang itu. Kalau engkau sudah lihat betapa negatifnya dan engkau bisa terima semua negatifnya, ya silakan. Ya, tetapi biasanya orang yang mau nikah semuanya itu minta yang perfect. Benar? Semuanya perfect. Si cowok mau ceweknya itu perfect, si cewek mau cowoknya itu perfect. Padahal kita tahu nggak ada satupun orang hidup di dunia ini yang sempurna, betul? Nggak ada yang sempurna. Ya, sebelum menikahi istrinya, seorang pria berkata, Bu Pendeta, dulu waktu saya 5 tahun pacaran sama dia, suaranya begitu lemah lembut. Suaranya begitu soft, sangat menarik hati. Kalau saya punya masalah, dia menasehati saya dengan lemah lembut. Tetapi saya setelah menikah, berapa tahun, saya terkejut, kaget, sampai jantungan katanya. Karena apa? Kalau istrinya berbicara, seluruh RT dengar. 1 RT katanya dia bilang. 1 RT itu dengar. Berarti apa? Berarti dia tukang teriak-teriak kan? Kalau berbicara nggak ada self control. Nah, oleh karena itu, bagaimana kebijaksanaan suami pada waktu dia bisa menerima keberadaan istrinya itu? Akhirnya si suami tadi bilang, ya udah mau diapain, wong itu aku yang pilih. Ya sudah, aku sekarang belajar pura-pura budak loh. Nah, ini adalah cerita dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu berhati-hatilah yang terkasih ya. Terutama yang jomblo-jomblo, jangan ngawur, jangan terpikat. Cuma handsome-nya, cuma cantiknya yang akhirnya berantakan. Yang kedua, ya, tadi Boaz melindungi dan mengayomi. Yang kedua adalah mencukupkan dalam segala hal. Lah ini berat Bu Pendeta. Gimana wong saya aja hidup buat diri saya, yang pria ini masih saya pas-pasan buat saya. Saya ngambil anaknya orang terus gimana kalau saya tidak bisa mencukupkan. Nah, ya tunggu dulu. Jangan buru-buru menikah, benar? Ya. Tapi kita belajar dari Boaz.
kebaikan hati Boas terlihat jelas bagaimana dia memperlakukan Ruth. Ya, sekalipun Ruth, dan kita tahu loh, Ruth itu adalah orang asing dan dia juga seorang janda. Ya, sedemikian rupa Boas menunjukkan kebaikannya dan kasihnya yang luar biasa. Dan dia memberikan perhatian khusus kepada Ruth. Ya, memberikan makanan dan perlindungan. Kita baca di dalam Ruth 2:14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapanmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyambit-penyambit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Haleluya, yang terkasih. Apa artinya di sini? Ya, kecukupan itu berarti semuanya itu cukup dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya apa? Cukup secara jiwa. Ya, cukup di dalam kebutuhan spiritual. Ya, itu juga perlu. Ya, sebagai seorang suami, kita harus memiliki kecukupan terlebih dulu buat dirinya sendiri. Nah, tuh. Loh, terus dirinya sendiri gimana, Bu Pendeta? Kan itu egois. Enggak. Nomor 1, sebelum engkau melangkah untuk menikahi seorang wanita, lihat dulu bahwa dirimu itu sudah cukup enggak. Gitu loh. Sudah cukup dan bisa mencukupi daripada keluargamu itu nanti. Artinya kalau pada waktu engkau bujang, engkau sudah cukup kenyang untuk bersenang-senang. Sudah cukup senang untuk main game, udah kenyang. Jangan nanti kalau sudah menikah kerjanya pulang kantor cuma game-gamean terus. Nggak tahu apa yang dimana kebutuhan rumah tangga, nggak tahu game. Pokoknya semuanya game sehingga istri dan anak merasa terabaikan. Ya, dan di sini dilihat. Hobi daripada suami itu juga sangat mempengaruhi. Boleh main game asal ada waktunya gitu loh. Harus ada cukup waktu dengan istri, cukup waktu dengan anak, dan semuanya itu kalau sudah baru kita melakukan hal-hal yang lain. Ya, yang terkasih, ya, cukup juga secara fisik, ya, punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, cukup secara jiwa artinya dewasa di dalam pemikiran. Kalau nggak dewasa, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ada loh suami sensitif yang kayak gitu. Ya, sedemikian kalau ribut, ada sedikit ribut, istri nggak diajak bicara sampai 1 minggu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya berantakan. Jangan. Pokoknya ini bekal bagi para jomblo pria. Jadilah dewasa terlebih dahulu sebelum engkau mengambil keputusan untuk menikah. Ya, kalau enggak sepanjang hidup engkau akan menanggung 50 tahun, 60 tahun hidup sengsara. Haleluya. Ya, yang ketiga, Boas ini memiliki hikmat. Bagaimana dengan para pria saat ini? Ya, Boas adalah seorang pria yang bijaksana dan tulus. Ketika Ruth mendekatinya di tempat pengirikan, Boas tidak mengambil keuntungan. Ya, dari situasi tersebut sebaiknya ia penuh dengan integritas. Mengikuti prosedur yang benar untuk menebus Ruth. Ya, jadi Ruth ini ditebus oleh Boas. Kita lihat Ruth 3:11-13. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Puji Tuhan ya. Dan ini Boas benar-benar hidupnya penuh integritas. Apa yang dia katakan dia lakukan. Berapa banyak para pria suami-suami. Apa yang dia janji pernikahan di depan. Jangankan janji pernikahan. Apa yang dia janji setelah menikah. Udah luput. Udah lupa. Seolah-olah lupa ingatan. Ya, tetapi saya berkata. Sebagai anak Tuhan yang benar. Ini menjadi satu koreksi ya.
Itu koreksi supaya keluarga masing-masing para pria ini sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Ayo kita lanjut, Amsal 4, 10-12. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajar jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Amin. Semuanya ada yang terkasih. Amin. Pendengar yang setia, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan juga jemaat ya. Ya, karena di sini semuanya sudah teratur, hidup kita udah diatur sedemikian. Tapi kuncinya apakah kita mau membaca firman dan melakukannya? Ya. Jadi bagaimana saudara, para pria-pria ini, karena ini pas hari Father's Day, bisa membangun pernikahan yang kuat dan bahagia. Ya, milikilah, teladanilah dari 3 hal kualitas daripada Boaz ini tadi. Ya, sungguh itu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Ya, sedemikian rupa. Mari kita melihat selanjutnya, apakah di dalam satu pernikahan itu para pria atau suami juga memiliki respect atau apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh istri. Pada waktu awal-awal pernikahan sih normal, awal-awal. Tapi nanti setelah menginjak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun pernikahan, apakah masih ada appreciation? Penghargaan, respect kepada istri. Nah itu ya, di dalam Efesus 5:25 saya akan bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, ya, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, jadi tetap ada respect, tetap ada penghargaan, ya, dihargai sehingga istri itu merasa dihargai. Ya, itu yang pertama, merasakan kalau para suami itu memberikan perhatian, itu adalah istri merasakan dihargai. Yang kedua, jangan lupa kita itu menyampaikan terima kasih. Ya, karena istri itu apapun butuh perhatian, butuh kasih sayang. Apa saja yang sudah dia perbuat, kita ucapkan terima kasih. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan itulah yang dikatakan tadi, jangan lupa untuk maybe kecil-kecil lah. Ya, sedemikian rupa kita mampu mengatakan thank you udah dimasain, thank you udah dibersihin kamarnya atau gimana. Yang ketiga, penting bagi para wanita itu adalah quality time. Ya, jadi dia tuh merasa ada, merasa dibutuhkan. Kaum wanita itu begitu, ada quality time, ya. Jadi masing-masing saya percaya, apalagi kita hidup di Amerika tidak mudah. Istri punya kesibukan, suami punya kesibukan, tapi di sela-sela kesibukan itu marilah. Kalau ada sempat waktu apapun, pakailah waktu itu untuk bersama-sama. Dan itu membangun kedekatan, ya. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah, berdua lebih baik. Jadi misalnya istri itu merupakan, ada orang yang mengatakan bahwa istri itu adalah rem tangan kalau di mobil. Rem tangan. Jadi kalau suami lagi udah capek, udah penat, udah emosi, nggak tahu apapun, ya, kan, karena mengatasi berbagai macam kesulitan, istri bisa menenangkan, ya, bisa menolong, karena istri adalah seorang penolong, ya. Oleh karena itu sangat diperlukan karakter yang terbaik daripada pria untuk mencontoh daripada Boaz tadi. Dan yang selanjutnya juga penting itu apa? Diperlukan kesabaran sebagai seorang suami. Sebagai seorang pria, banyak pria tidak sabar. Banyak. Ya, yang terkasih. Karena apa sih? Karena kekurangannya tuh di sini loh. Karena pria itu suka ngempet. Tahu enggak? Suka nutup dirinya kalau punya masalah. Persoalan kantor yang begitu berat. Persoalan belum lagi kalau pulang di rumah masih ada harus bantu istri, masih bantu
untuk jaga anak, everything. Padahal di bahunya itu udah bertonton masalah yang dari kantor. Dan dia nggak mau keluarkan, dan dia empet sendiri. Lah ini nanti akhirnya bisa menjadi bom. Ya, inilah supaya para wanita juga tahu yang merasa menjadi istri dan mau keluarganya bahagia. Jadilah istri penolong. Melihat kalau suami lagi duduk diam itu ya jangan dikejar-kejar. Ya, apapun yang dikatakan tadi sekalipun punya quality time, yes, tapi ada waktu-waktu tertentu. Suami juga harus memiliki waktu sendiri. Berikan dia waktu sendiri. Ya, supaya dia juga bisa take a breath. Bisa apa? Bisa ekspres ya di dalam kelelahannya, memikul beban beratnya. Tapi banyak juga para istri yang tidak bisa melihat itu. Dia terjang aja kalau suaminya lagi duduk diem, merenung atau enggak lihat. Ngapain lu diem aja? Ngapain lu enggak bantuin gua? Ngapain lu begini? Nah, itu. Udah mulai jadi penolong berubah menjadi perongrong. Makanya para istri juga harus berhati-hati. Ya. Jagalah lidahmu karena lidah kita ini kebiasaan lidah tuh ya yang akan menggoncangkan di tengah keluarga. Dan di sini dituntut juga apa? Kesabaran baik daripada suami maupun kesabaran juga daripada istri. Istri juga perlu berhikmat. Jadilah seorang penolong sebelum ngomong, sebelum nyerang, sebelum menuduh. Ya, atau udah istri udah sebel, udah empet lihat tiap hari suaminya cuma game-gamean, lah itu lain perkara. Itu ya, nggak masuk di akal lagi, ya. Karena apa yang terkasih? Karena kesabaran itu adalah wujud daripada kasih. Ya, ayo kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berat ya untuk orang jadi sabar. Tuh banyak itu. Ya, menutupi segala sesuatu. Tapi bukan menutupi yang negatif loh ya. Kalau ada will, ada pel ditutup itu sudah. Tapi ada mata Tuhan. Bukan ini yang dimaksud. Ya. Menutupi segala sesuatu itu misalnya suami capek, istri yang akan bantuin. Istri capek, suami yang akan bantuin. Nah itu saling menutupi dalam kelemahan mereka. Percaya segala sesuatu. Ya. Dan mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu lain nih loh. Ini harus ada dan diterapkan di tengah-tengah keluarga yang terkasih. Ya, sedemikian rupa dan ini kalau kita bisa mempraktekannya, pasti rumah tangga kita akan mengalami kekuatan, kebahagiaan dan langgeng. Ya, sedemikian rupa. Yang kedua, kesabaran adalah membuat para pria ini lebih daripada pahlawan. Ayo, itu koreksi diri yang bisa bilang bahwa suamiku sabar, yaitu pasti istrinya. Ya, kalau istri yang sabar, itu pasti yang ngomong juga suaminya. Ya, sedemikian rupa. Ya, jadi oleh karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Sabar adalah buah-buah daripada roh. Ya, dari Roh Kudus. Kita sebagai anak Tuhan, jangan kita itu seperti apa? Tidak tahu kewajiban kita. Yaitu harus mengenal isi daripada firman Tuhan secara benar. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa seseorang yang suka berbicara itu kata-katanya setiap hari itu sampai 30.000 perkataan. Nyadar nggak? 30.000 loh ya. Ya. Dan itu bagaimana perkataannya? Itu perkataan itu begitu apa yang keluar itu positif atau yang negatif? Kalau yang positif aja masih bagus ya yang terkasih. Nah, ada seorang filosofi dari Yunani bercerita tentang bagaimana menyediakan hidangan yang lezat. Ya. Dan mereka pergi ke sebuah restoran. Pelayan daripada restoran itu yang dikatakan ini pelayan bijak. Kenapa dikatakan pelayan bijak? Dan pada waktu si filosofi tadi bersama temannya datang ke restoran itu dan dia bertanya, "Adakah makanan di sini yang paling enak?" "Oh, ada yang paling enak." Akhirnya apa?
disuguhkan, dikeluarkan, itu adalah masakan yang terenak adalah lidah. Ya, ada lidah ditaruh di tempat sebuah piring yang besar, terus ditanya, kenapa kok makanan ini disebut makanan terlesat dari semua hidangan yang lain? Ya, karena masakan lidah ini itu mengungkapkan rasa sukacita, ya, menghalau kesedihan, menghalau keputusasaan, menyebarluaskan keceriaan. Ya, Anda bisa memikirkan sendiri kenapa si pelayan restoran mengatakan demikian. Artinya dengan lidah kita bisa mencerminkan sukacita, mencerminkan kebahagiaan, kita bisa mensupport orang yang sedih, orang yang susah, orang yang putus asa, itu kita bisa menghiburnya. Makanya itu dibilang ini masakan yang paling lezat di restoran ini. Sedemikian. Akhirnya si filosofi tadi mengatakan, kalau gitu kasih aku makanan yang paling tidak enak. Gitu. Akhirnya si pelayan dari restoran tadi itu keluar lagi. Dan apa yang dikeluarkan yang terkasih? Yang dikeluarkan, yang dihidangkan tadi adalah lidah lagi. Kemudian tanya, loh kok lidah lagi? Iya, kamu nggak tahu. Saya akan ceritakan kepadamu mengapa ini disebut makanan yang paling tidak enak. Dia bilang, ya. Karena melalui masakan lidah ini akan membuat orang berperang. Lidah ini akan membuat orang itu emosi, bertempur. Lidah ini akan membuat orang itu menjadi pengkhianat, menjadi sesuatu yang mengeluarkan kata-kata yang seperti api yang membakar sekelilingnya. Makanya saya katakan ini masakan yang paling tidak enak. Nah, ya, biarlah kita juga belajar, ya, mampu untuk mengontrol daripada lidah kita. Lidah ini paling berbahaya dimanapun Anda berada. Baik di tengah keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara pertemanan, antara di dalam komunitas. Lidah ini harus dijaga. Ya, antara persaudaraan di tengah keluarga. Sebab kalau orang lagi emosi, itu perkataannya nggak terkontrol. Betul loh, betul. Ya, apa yang keluar dalam lidahmu, dalam perkataanmu itu dari hatimu loh. Ya, makanya saya selalu mengatakan, ya, di dalam komunitas, kalau kita mengalami masalah, ayo kita selesaikan langsung. Jangan dipendam, ya, jangan ditahan-tahan. Dan lebih baik kita itu menyelesaikan langsung kepada orangnya yang bersangkutan. Ya, jangan lewat si A, si B, si C. Itu yang runyem. Itu kan jadi berita yang nggak enak, ya kan? Tapi kalau Anda menyelesaikan secara langsung, semuanya selesai dan itu yang diajarkan. Dan oleh karena itu Tuhan mengajarkan untuk apa? Pengampunan. Mengampuni mereka. Mudah untuk mengampuni? Nggak mudah. Kalau kita sudah melempar pisau ke orang lain, untuk mencabut pisau itu pun juga tidak mudah. Orang yang mengeluarkan lagi itu merasakan kesakitan. Makanya jaga lidah kita, hati-hati dalam berkata-kata. Kalau di Indo dulu pernah kan ada lagu apa? Memang lidah tidak bertulang. Ya, jadi karena lidah tidak bertulang, jadi ngomongnya begitu gampang, ya, sedemikian rupa. Yang terkasih dan pendengar yang setia dimanapun Anda berada hari ini, di dalam hari yang berbahagia, hari Father's Day, tema khotbah kita adalah pria yang bijaksana. Semoga melalui khotbah pada siang hari ini, semua pria-pria mungkin mengalami kekurangan, mungkin diperkuat dengan khotbah ini dan bisa semakin dewasa dan mencontoh 3 hal daripada perlakuan Boas tadi. Ya, pertanyaannya, ya, apakah kita sebagai seorang pria menjadi kepala keluarga sudah menjalankan peran dengan benar? Yang kedua, sudahkah kita berdoa sebagai imam di tengah keluarga, mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugasmu sehari-hari di tengah-tengah keluargamu? Menjadi pria yang bijaksana untuk istri dan anak-anakmu. Ya, menjadi kepala keluarga yang baik. Mari kita pada koreksi diri masing-masing. Dan sebagai ayat emas 1 Korintus 16 ayat ke-13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin lah. Kalau di sini aja dikatakan
pria, imam, leader di tengah keluarga, ya, berjaga-jagalah. Artinya apa? Berjaga-jaga itu banyak sekali mengandalkan Tuhan, berdiri dengan teguh dalam iman, ya, melibatkan selalu bersama Tuhan, dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jangan sampai ada perkataan yang bilang, iya dia laki-laki, memang benar dia laki-laki, tapi setiap hari dia pakai daster. Jangan ada perkataan itu. Amin. Laki-laki bersikaplah sebagai laki-laki di dalam Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa, pasti semua pria-pria yang takut akan Tuhan hidupnya akan diberkati dan menjadi pria yang bijaksana. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami sebuah pengertian apa arti dan peran sebagai seorang kepala keluarga dan menjadi tim yang mendukung setiap anggota keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, sebagai seorang pria yang bijaksana. Kiranya Tuhan saja yang dapat menolong, mensupport, memberikan kekuatan, memberikan hikmat akal budi kepada para pria ini, sehingga hidupnya boleh mengalami suatu kekuatan yang luar biasa di dalam Engkau dan mampu membahagiakan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya bahwa ada buah-buah yang luar biasa di dalam keluarga para pria-pria yang bijaksana ini. Terima kasih Bapa, hamba tetap berdoa bagi mereka yang saat ini lagi mengalami kekurangan kesehatan maupun kekurangan finansial, bahkan mengalami sesuatu di dalam masalah relationship di tengah keluarga. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu campur tangan, menolong keluarga-keluarga ini demikian. Sehingga yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang kekurangan boleh mengalami jalan keluar dan terobosan, mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, dan juga hubungan-hubungan yang dipulihkan karena adanya kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan, memperkuat iman para pria-pria yang bijaksana ini tadi Tuhan, boleh membangun keluarganya dengan takut akan Engkau. Dan sebagai para wanita atau istri daripada keluarga-keluarga ini juga menjadi istri yang bijaksana Tuhan, menjadi penolong yang selalu setia setiap waktu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima warisan daripada firman Tuhan yang ditaburkan pada siang hari ini mengatakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi semua pendengar dan jemaat yang setia, jadilah pria idaman sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.